Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat dan soleh-solehah. Hari ini kita berjumpa lagi dengan matematika. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin, masih tentang pecahan. Dan hari ini pertemuan kedua kita akan belajar tentang bentuk-bentuk berbagai pecahan. Baik, bentuk-bentuk pecahan itu ada 4. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran. Kemudian yang ketiga desimal. Dan yang keempat persen. Pasti anak-anak sudah tidak asing dengan keempat bentuk pecahan ini karena di kelas 4 juga sudah kita pelajari. Baik, kita bahas satu persatu. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh, 2/3, 5/7, 9/11, 17/8, 25/13. Ya. Kesemua contoh ini adalah pecahan biasa. Nah, tetapi di antara pecahan biasa ini ada yang dinamakan pecahan murni. Nah, manakah yang termasuk pecahan murni? Yang Bu Guru beri tanda warna ungu. Ini adalah pecahan murni. Kenapa disebut pecahan murni? Karena pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Contoh, 2/3. 2 itu kan sebagai pembilang. Dia lebih kecil daripada 3. Jadi ini yang pecahan dengan warna ungu ini adalah pecahan biasa yang disebut juga pecahan murni. Bagaimana dengan yang diwarnai hijau? Nah, ini adalah pecahan biasa, tetapi bukan pecahan murni. Jadi kalau pecahan murni, yang ketiga ini tadi yang ungu ini, pecahan murni itu pasti pecahan biasa. Tetapi pecahan biasa seperti yang hijau ini belum tentu dia adalah pecahan murni. Kenapa? Karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti ini bukan pecahan murni, tapi pecahan biasa, nggih. Yang ungu ini juga pecahan biasa. Sama, kesemuanya adalah pecahan biasa. Intinya adalah bahwa pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari 2 bagian. Nah, satu bagiannya adalah bilangan bulat dan satu bagiannya adalah pecahan biasa. Contohnya ini. Yang Bu Guru beri tanda warna ungu ini adalah bagian bilangan bulatnya. Kemudian yang berwarna hitam ini adalah bagian pecahan biasa. Jadi pecahan campuran itu terdiri dari 2 bagian. Satu bagian bilangan bulat atau yang utuh ya. Kemudian satu bagian lagi itu adalah pecahan biasa. Contohnya ini ya, 2, 5/7 dan seterusnya. Sudah jelas? Baik, kita lanjut ke desimal. Desimal itu adalah pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya 0,5, 0,25, 3,75, 15,375. Jadi desimal itu ditulis tanpa ada penyebut. Nah, banyaknya nilai tempat atau banyaknya angka di belakang koma atau di sebelah kanannya tanda koma itu menunjukkan nilai penyebutnya. Contoh kalau 0,5, berarti nanti kalau mau diubah ke pecahan biasa yang ada penyebutnya, nah nanti nilai tempat atau berapa angka di belakang komanya ini menunjukkan
nilai penyebutnya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya ya. Baik, lanjut ke persen. Nah, namanya saja persen. Persen itu singkatan per 100. Bukan singkatan ya, istilahnya adalah per 100. Persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100. Maka dari itu disebut per 100. Dilambangkannya dengan lambang seperti ini. Lambang persen seperti ini ya. Nah, contohnya kalau kita mau menuliskan pecahan 40 per 100, itu kita bisa menuliskannya dengan 40. Nah, ditambahkan dengan lambang persen. 40 per 100 ditulis 40 persen. Seperti itu ya. Jadi pecahan yang penyebutnya 100 itu dinamakan persen. Oke. Baik. Jadi keempat bentuk pecahan sudah kalian kenal, sudah kalian ingat kembali. Kali ini kita lanjut untuk mengubah berbagai bentuk pecahan. Baik, yang pertama itu adalah kita mengubah yang namanya pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya di sini ada pecahan campuran 2, 5 per 7. Oke. Nah, bagaimana kita mengubah ke pecahan biasa? Nah, ini rumusnya adalah diping bar kuwi ditambah. Pripun to Bu Guru? Nggih, coba kita lihat nggih. Nih caranya. 2, 5 per 7 sama dengan, nah ini ada tanda panah hijau, ini kita kalikan. Ada tanda kali, berarti 7 dikali 2. Oke, 7 dikali 2. Kita tuliskan di sini. 7 dikali 2. Nah, setelah itu hasilnya nanti nih di panah biru. Hasilnya tadi kita tambahkan dengan berapa? Dengan pembilangnya di sini 5. Berarti kita tambah 5. Kemudian untuk penyebutnya kita tetap tuliskan penyebutnya 7 sama nggih. Kalau di sini penyebutnya 7, berarti nanti pecahan biasanya berpenyebut 7 juga. Nah, sudah. Setelah itu kita sama dengan tadi 7 dikali 2 sama dengan 14. Kemudian ditambah dengan 5. 14 ditambah 5 sama dengan 19. Per penyebutnya adalah 7. Berarti pecahan campuran 2, 5 per 7 itu sama dengan 19 per 7. Seperti itu nggih. Baik. Kita lanjutkan dulu.